Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan soal tentang batang yang disandarkan pada dinding dengan lantai yang kasar. Jadi di sini dikatakan sebuah tangga dengan panjang L dan berat 50 Newton bersandar pada dinding yang licin. Jika koefisien gesekan antara tangga dan lantai adalah 0,4, tentukan sudut minimum dari tangga dengan lantai agar tangga tidak tergelincir. Untuk pengerjaan soal ini sebelumnya kita telah tahu bahwa koefisien gesek itu untuk hal seperti ini adalah 1/2 tangen alfa, atau kita buktikan dulu juga boleh. Cara pengerjaan soal kesetimbangan yang pertama, kita harus lukiskan semua gaya-gaya yang bekerja. Jadi ini kita buat dulu titiknya, boleh kita namakan ini adalah titik A, dan yang di bawah ini kita sebut sebagai titik B. Kita lukis, batang ini menekan dinding, dinding akan melakukan reaksi. Kita katakan ini gaya normal NA. Kemudian batang menekan lantai, lantai juga akan melakukan reaksi. Kita sebut ini sebagai NB, gaya normal di titik B. Karena lantai kasar ada gaya gesek, arahnya tentu berlawanan dengan arah gerakan benda jika tergelincir. Ini kita sebut gaya gesek di B. Oke. Dan di sini ada gaya berat di tengah. Kita katakan ini adalah W. Semua telah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama kita buat jumlah gaya yang bekerja pada benda terhadap sumbu X sama dengan 0, atau kita buat sigma Fx ini sama dengan 0. Yang X berarti yang datar ya, yang ini X, yang ini juga terhadap sumbu X. Jadi kalau kita ambil yang ke kanan positif, F gesek B dikurang gaya normal A ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh gaya gesek B itu sama dengan NA. Gaya gesek adalah koefisien gesek mu dikali gaya normal di B sama dengan gaya normal di A. Koefisien gesek itu sama dengan NA per NB. Kita sebutlah ini sebagai persamaan 1. Yang kedua, jumlah gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0. Yang ke Y berarti yang ke atas, yang ini dengan yang di kanan ini, yang W. Sama dengan 0 berarti NB ke atas kita ambil positif, maka ke bawah harus negatif, dikurang W sama dengan 0. NB ini sama dengan W, kita sebut sebagai persamaan yang kedua. NB ini nanti bisa kita gantikan ke sini sebesar W. Syarat yang ketiga, jumlah momen sigma tau harus sama dengan 0. Kita tentukan titik tumpu. Cara menentukannya adalah pada titik gaya paling banyak tidak diketahui. Kalau di sini kan titik gayanya hanya ada 1, yang ini pasti diketahui. Di sini ada 2 yang tidak diketahui, maka titik tumpunya kita letakkan di sini. Sehingga NB dan FGB ini tidak perlu lagi kita masukkan, karena di sini lengannya tidak ada. NB lengannya sudah sama dengan 0 dan FGB juga 0. Sekarang yang ini arah putarannya. Kalau kita lihat di sini, ini akan memutar berlawanan dengan jarum jam. Boleh kita ambil ini positif. Kalau ini positif maka searah negatif, atau yang ini negatif yang searah positif. Oke, ini kita ambil positif, yang ini berarti kita ambil negatif, karena kalau batang ini ditarik ke bawah nanti arah putarannya seperti ini dengan poros di B. Demikian juga yang A, kalau ditarik seperti ini nanti arah batangnya mutar berlawanan jarum jam dengan poros di B tadi. Sigma tau sama dengan 0, syaratnya harus tegak lurus. Kita lihat yang NA, lengannya itu yang ini di depan sudut. Kalau depan kita gunakan sin, ini panjangnya adalah L, sehingga lengannya ini kita tulis L sin alfa.
Sedangkan yang W tegak lurusnya, ini kalau kita panjangkan sampai ke bawah, tegak lurusnya di sini. Panjangnya yang ini, dari titik ini sampai ke sini. Di samping, ini di samping sudut, karena sudutnya menghadap ke sini. Di samping berarti cos. Kita lihat, ini batang homogen, titik berat pas di tengah. Di titik ini, berarti setengah L. Kita buat jaraknya ini adalah setengah L kali cos alfa. Inilah lengannya. Dengan syarat tadi harus tegak lurus. Oke, tinggal kita buat positif. Kita tuliskan di sini NA dikali tegak lurusnya di sini tadi L sin alfa, kita buat L sin alfa. Yang ini ya, tegak lurus. Ini sama kalau dipindah ke sini tegak lurus sama panjangnya. Yang ini. Kemudian yang W tadi negatif, kita tulis min W kali lengannya setengah L cos alfa. Tidak ada lagi sama dengan 0. Kita pindah ke sebelah kanan, kita peroleh NA dikali L sin alfa sama dengan W dikali dengan setengah L cos alfa. Kita coret L-nya, ini habis. Yang L habis. Kita peroleh dari sini nilai NA itu sama dengan W kali setengah ini, atau boleh kita buat W cos alfa setengah atau per 2, kita buat di sini, pindahkan ke sebelah kanan menjadi sin alfa. Persamaan yang ketiga. Sekarang kita gabungi dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita masukkan ke sini. Kita peroleh nilai mu, koefisien itu sama dengan NA tadi adalah W cos alfa per 2 sin alfa. Ini dibagi dengan NB. NB-nya tadi dari sini kita peroleh adalah W, kita masukkan W. Kita coret W-nya, yang ini habis. Jadi ini sama dengan cos alfa per 2 sin alfa. Atau bisa juga kita turunkan cos alfa ini ke bawah. Jadi per. Hasilnya menjadi 1 per 2 sin alfa per cos alfa sama dengan 1 per 2 tan alfa. Itulah koefisien gesek. Jadi kalau ditanya sudutnya, karena yang ditanya di sini, tentukan sudut minimum yang ini. Tinggal kita buatkan bahwa tan alfa itu sama dengan 1 per 2 mu sama dengan 1 per 2 dikali 0,4 sama dengan 1 per 0,8. Ini sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25. Itu tangen alfa. Jadi alfa itu sama dengan tan inverse, atau kita katakan arkos tan dari 1,25. Tinggal ditekan nanti di kalkulator, hasilnya ini sekitar 51,3 derajat. Oke, sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.